Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Namun bidang spesialisasinya bukanlah tentang ketenaga kerjaan, melainkan bidang administrasi negara. Jadi keterangan beliau mohon tidak didengarkan dan saya mohon kebijaksanaan majelis. Oke, saya persilakan kepada pemohon untuk. Meskipun Dr. Faisal itu sebagai guru besar pidana, hukum pidana, tetapi pidana dan administrasi, tetapi beliau sering membantu dalam hal penyelesaian sengketa tentang ketenaga kerjaan. Selain itu, pada saat saya kuliah dulu, beliau juga sering menjadi konsultan dalam penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan itu. Maaf yang mulia, meskipun beliau banyak melakukan penulisan atau karya di bidang ketenaga kerjaan, apakah hal itu merupakan patokan bahwa beliau berkompeten dalam ketenaga kerjaan? Untuk itu kami mohon yang mulia untuk mempertimbangkan kembali. Makasih yang mulia. Sebelumnya untuk menjaga tata tertib dimohon tertib juga ya. Saya misalkan yang terakhir kepada saudara pemohon untuk menambahkan argumennya. Mohon maaf yang mulia, tadi kami dari pernyataan saudari Enda tidak menyebutkan adanya tulisan maupun karya tulis seperti yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Jadi mohon pihak pemerintah sedikit lebih fokus lagi dalam persidangan ini. Baiklah, kami persilahkan kepada saudara ahli untuk tetap memberikan keterangan keahliannya. Untuk saudara Dr. Faisal untuk mengambil tempatnya di podium, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, sini saya Faisal Sarjana Hukum sebagai ahli dari pihak pemohon akan memberikan keterangan dalam perkara nomor 10 garing 2012 garing nomor 12 tahun 2013. Ya, sebagai mana kita ketahui sendiri bahwasanya setiap manusia yang lahir dunia ini pastilah memiliki hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu kondisi yang melekat atas hidup manusia. Hak buruh itu lahir sebagaimana konsekuensi akibat adanya hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha atau instansi. Dalam perkembangannya, hak buruh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang mana di dalamnya terdapat beberapa hak yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, yang pertama adalah hak atas upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas tunjangan, hak waktu istirahat dan cuti, hak untuk menikmati hari libur, hak untuk mendapat perlakuan yang sama, dan yang terakhir adalah hak pesangon bila dipecat atau di-PHK. Ketika berakhirnya hubungan kerja karena adanya PHK yang dilakukan oleh pihak pengusaha, semua hak atas pekerja tersebut menjadi gugur. Namun, pengusaha wajib memenuhi hak atas pesangon buruh atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 156 menyebutkan uang pengganti hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, B. Biaya ongkos pulang untuk bekerja dan keluarganya di tempat, C. Pengganti perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat, D.
hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Khusus dalam pasal 156 ayat 4 huruf C terdapat frasa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat. Pernyataan memenuhi syarat dalam pasal 156 ayat 4C sebagaimana disebutkan di atas sama sekali tidak jelas dan ambigu, sehingga frasa ini bersifat multitafsir yang mana antara satu orang dan orang lain bebas memberikan penafsiran sesuai pemahaman mereka. Dalam dunia bisnis, tujuan utama adalah keuntungan, sehingga setiap pengusaha pastilah mencari celah dari pasal 156 ayat 4C tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sebesarnya, dan hal itu cenderung mengenyampingkan kesejahteraan para buruh. Dalam konstitusi, tepatnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menyebutkan, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara filsafati, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan Republik Indonesia adalah mensejahterakan masyarakat. Hal tersebut didasari oleh alasan adanya frasa untuk memajukan kesejahteraan umum dalam alinea keempat. Sedangkan frasa bagi pekerja memenuhi syarat yang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam pasal 156 ayat 4C Undang-Undang Ketenagakerjaan menimbulkan berbagai macam tafsiran yang akan menjadi penghalang bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dalam memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, pasal 156 4C tidak sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal itu didasarkan, yang pertama, ketentuan pasal 156 ayat 4 huruf C Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat frasa bagi pekerja yang memenuhi syarat. Hal ini memberikan penafsiran yang tidak jelas. Frasa yang tidak jelas tersebut membuat celah bagi para pengusaha dalam penafsiran pasal tersebut. Banyaknya penafsiran menyebabkan para pekerja atau buruh merasa dirugikan. Tidak hanya pengusaha yang menafsirkan, Menkesran tahun 2005 juga mengeluarkan surat, yaitu surat nomor B600 tahun 2005, yang mana isi di dalamnya tersebut sangat merugikan bagi buruh. Yang kedua, dalam pembuatan sebuah perundang-undangan yang baik, di dalamnya haruslah mengandung unsur perlindungan dan pengayoman, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2012 tahun 2011. Maaf, maksud saya pasal 6 ayat 1 Nomor 12 tahun 2011. Salah satu isi pasal tersebut dirumuskan bahwasanya dalam sebuah pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi asas pengayoman. Maksud dari asas pengayoman ini adalah bahwa setiap materi muatan yang peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan. Dengan demikian, jelaslah bahwasanya ketentraman dan kesejahteraan adalah tujuan utama dalam sebuah pembuatan perundang-undangan. Dengan ada ketentuan pasal 156 ayat 4 huruf C bagian akhir, tepatnya pada frasa bagi pekerja yang memenuhi syarat, di sana tidak tercermin sama sekali bentuk pengayoman terhadap masyarakat. Adanya frasa tidak jelas ini akan memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk mengambil keuntungan yang sebesarnya dan
Dengan adanya keuntungan sebesarnya tersebut cenderung untuk merugikan para pekerjanya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kepada saudari bernama Dr. Diastri untuk maju ke depan di podium untuk menyampaikan keahliannya. Selamat pagi Majelis Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ahli dari pemohon, sebagai guru besar psikologi di Universitas Indonesia. Sebelum berbicara tentang pekerjaan anak sendiri, saya ingin sedikit mengulas pengertian anak ya. Jadi kalau secara umum kita tahu bahwa anak itu mereka-mereka yang disebut belum dewasa dan belum bisa berpikir secara stabil seperti orang dewasa. Namun pengertian dewasa sendiri banyak juga pengertiannya, ada di BW, ada di undang-undang juga, ada di undang-undang perkawinan. Jadi sebenarnya anak itu cenderung untuk mengikuti perilaku lingkungannya, perilaku orang dewasa, perilaku orang yang dia lihat, orang yang sehari-hari dia perhatikan. Di situ sudah jelas bahwa anak belum bisa memiliki emosi, cara berpikir yang stabil. Menurut penelitian University of Augsburg tahun 2007, lebih dari 75% anak mengalami pola stabil dan tingkat kedewasaan pada usia 9-17 tahun. Untuk itu pada usia 9-17 tahun, anak seharusnya selalu diperhatikan oleh orang tuanya. Di sini untuk masalah emosi, kecerdasan anak sendiri dimatangkan melalui proses pelajaran setiap hari ya. Sedangkan di Indonesia sendiri seperti yang kita tahu, pada umur 9-17 tahun anak di Indonesia itu kurang mendapatkan pendidikan, sehingga mereka cenderung untuk bekerja. Dan keadaan seperti itu karena didorong oleh keadaan mereka yang memaksa mereka untuk bekerja. Orang tua yang tidak mampu, orang tua yang sudah meninggal, sedangkan tidak ada yang mencukupi kebutuhan mereka. Seperti itu. Fenomena anak bekerja sendiri di Indonesia itu sudah seperti budaya ya. Jadi kita melihatnya itu sudah wajar anak yang bekerja tidak sekolah, anak yang tidak sekolah lantas bekerja untuk mencari uang. Tapi yang perlu dibedakan di sini jelas sekali berbeda psikis anak yang bekerja, anak dengan anak yang tumbuh normal. Mereka yang bergaul dengan teman-temannya, mereka yang bermain, mereka yang belajar setiap hari. Seharusnya kan anak-anak belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti orang dewasa. Sedangkan ketika mereka bekerja, mereka dipaksa untuk bisa menyelesaikan pekerjaan mereka seperti orang dewasa. Mungkin di Indonesia sendiri mereka yang bekerja itu anak yang bekerja pasti kasarnya menjadi buruh, bukan orang yang bekerja seperti intelek seperti itu ya. Jadi sudah jelas bahwa mereka yang bekerja pasti punya jam yang dan rentang waktu yang panjang. Dan fisik maupun psikis mereka itu belum kuat untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Ketika memang bekerja mereka mulai dari jam 7 pagi sampai misalkan jam 7 malam atau bahkan ada yang sampai lembur jam 9 malam. Mereka kan psikis maupun fisiknya belum kuat untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Nah di sini saya dan teman-teman saya dari Universitas Indonesia sudah melakukan penelitian di 6 kota besar, yaitu di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung, dengan sampel 200 pekerja anak. Di sini ada beberapa fakta yang negatif. Yang pertama adalah 75% pekerja anak tidak lulus sekolah dasar, 75% pekerja anak adalah bekerja karena keadaan tidak mampu, sisanya bekerja karena paksaan orang tua. 80% pekerja laki-laki di usia 12 tahun sudah menjadi perokok dan 50% dari mereka pernah mencoba minuman keras. 80% pekerja anak mengalami tekanan psikis saat bekerja karena minimnya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kenapa fakta-fakta ini bisa terjadi? Karena seperti yang saya risetkan bahwa ketika saya berbicara pada anak yang bekerja, saya tanya kenapa bekerja? Pasti alasannya karena keadaan, karena orang tua mereka yang sudah tidak mampu, karena orang tua mereka yang meninggal. Nah,
lingkungan mereka bekerja kan nggak hanya anak semua, pasti ada orang dewasanya. Nah di situ buruh-buruh yang lainnya pasti juga akan merokok, pasti juga akan, kadang mereka bergaul, cara berpikir, cara berbicara mereka juga pasti sudah mengikuti orang dewasa seperti itu. Nah di sini saya paham bahwa pemerintah, anggota DPR pasti sudah ketika membuat suatu undang-undang itu pasti sudah ditentukan dampak baik dan buruknya undang-undang tersebut dibuat. Nah, tapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa ketika kita melihat undang-undang tersebut, apakah sudah implementasinya, apakah sudah berjalan di kehidupan ya. Jadi harus dilihat kembali ketika berbicara tentang perlindungan yang sudah dituangkan dalam undang-undang ketenagakerjaan itu faktanya itu sudah berjalan belum di lapangan seperti itu. Pemerintah seharusnya kan meregulasi ulang peraturan terkait ketenagakerjaan, apalagi khususnya tenaga kerja anak. Nah, di sini di Undang-Undang Dasar NRI pasal 34 kan juga sudah disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saya melihat hitungannya mereka yang bekerja itu kan mereka yang berada di golongan menengah ke bawah, bisa dibilang tidak mampu. Bukankah seharusnya mereka itu menjadi tanggung jawab negara? Bukankah mereka seharusnya tidak perlu menanggung beban mereka sendiri? Mereka punya negara yang bertanggung jawab atas masa depan mereka, seperti itu. Terima kasih majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan kembali ke tempatnya. Selanjutnya kepada Dr. Mirna untuk mengambil tempat ke podium untuk menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi menjelang siang Yang Mulia Ketua dan para anggota Mahkamah Konstitusi, rekan-rekan wakil dari pemerintah, para saksi, para ahli serta wakil dari pemohon dan para pemohon. Pada kesempatan ini saya telah memiliki materi tertulis, namun saya tidak akan menyampaikan seluruhnya. Saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja dan mungkin akan ada beberapa tambahan bagi saya untuk menyampaikan pokok-pokoknya. Baik, dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan konstitusi, tentunya perlu memperhatikan dan mengacu pada asas-asas pemerintahan yang berdasar pada sistem konstitusi di Indonesia. Salah satu dari asas yang sangat penting adalah tentang kejelasan rumusan. Selain itu pula, dalam materi muatan peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan asas kekeluargaan, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Tanpa adanya kejelasan rumusan, maka asas-asas yang seharusnya dicerminkan dalam undang-undang itu bisa jadi tidak terlihat karena penggunaan bahasa perundang-undangan yang tidak jelas. Untuk membangun kejelasan rumusan tersebut diperlukan penggunaan bahasa perundang-undangan, yaitu ungkapan yang digunakan tidak mengandung makna ganda, ungkapan yang digunakan dapat dimengerti dengan baik, ungkapan yang digunakan itu pas, yaitu tidak terlalu banyak atau panjang, atau terlalu sedikit atau pendek. Kata-kata yang dipilih juga haruslah tepat dan tidak meninggalkan keraguan-keraguan pada pembacanya. Selain hal tersebut di atas, penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undang pun harus memperhatikan bagaimana pembaca mengartikannya, memahaminya, dan menafsirkannya. Hal yang sangat diperlukan dalam pembulian bahasa dalam peraturan perundang-undangan adalah bahwa semua orang atau kalangan dapat memahami makna daripada peraturan perundang-undangan tersebut. Saya mengambil kalimat pernyataan dari Stephen G. dalam In Re Castioni pada tahun 1891. It is not enough to attain a degree of precision which a person reading in a good faith can understand, but it is necessary to attain, if possible, a degree of precision which a person reading in bad faith cannot misunderstand. Ya, itu artinya adalah bahwa semua orang harus mengerti walaupun ia tidak pandai dalam interpretasikan apa yang ia baca. Kemudian menurut Montesquieu, peraturan perundang-undangan harusnya adalah sebagai berikut, yaitu gaya bahasa selain ringkas hendaknya juga sederhana. Istilah yang dipilih sedapat-dapatnya
bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Hendaknya membatasi diri pada yang real dan aktual, serta menghindarkan diri dari kiasan dan dugaan. Karena rakyat di Indonesia khususnya banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang-sedang saja, hendaknya tidak untuk pelatihan undang-undang itu, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata kemampuan manusia di Indonesia. Hendaknya tidak menunjukkan pokok dengan yang pengecualian, pembatasan atau pengubahan, kecuali apabila dianggap mutlak atau perlu. Hendaknya tidak memancing perdebatan atau pembantahan. Di atas segalanya, hendaknya undang-undang itu betul-betul mempertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis. Hendaknya tidak mengiyakan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang dialami, karena peraturan yang lemah tidak diperlukan dan peraturan yang tidak adil akan menyebabkan seluruh sistem peraturan dalam reputasi yang jelek, dan karena itu mengguncangkan kewibawaan negara. Nah, saat ini kita membicarakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 69 dan pasal 156 ayat 4. Pertama saya akan bahas mengenai pasal 69. Saya akan baca terlebih dahulu, yaitu sebelumnya pasal 69 ini berhubungan dengan pasal 68. Saya akan membacakan pasal 68 terlebih dahulu, yaitu pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Kemudian pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 69 ayat 1, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ayat 2, pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebaiknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, adanya keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ayat 3 yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A, B, F, dan G dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya. Dari pasal 69 maka saya akan tafsirkan sebagai berikut. Di sini saya menafsirkan, saya menggunakan penafsiran a contrario lebih banyak di sini, yaitu itu berarti anak di bawah umur 13 tahun sama sekali tidak boleh dipekerjakan. Pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak berusia 13 sampai 15 tahun tersebut adalah pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sebelum dan pada saat pengusaha mempekerjakan anak yang berusia 13 sampai 15 tahun tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi. Beberapa syarat tersebut diantaranya adalah izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja yang maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, dan menerima upah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, maka tidak diperlukan adanya izin dari orang tua atau wali, tidak perlu adanya perjanjian kerja, tidak perlu adanya hubungan kerja yang jelas, dan tidak harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Pekerjaan anak yang dimaksud dalam pasal 69 karena usianya 13 sampai 15 tahun, maka kita bisa menalarkan bahwa kemungkinan dia sedang menempuh jenjang SMP, di mana pada jenjang pendidikan tersebut anak itu telah dapat menentukan pekerjaan apa itu yang dimaksud dengan bekerja, apa itu pekerjaan, dan dapat menentukan apa yang bisa dilakukannya, apa yang sulit dilakukannya, dan apa yang mudah untuk dilakukannya. Pada usia 14 sampai 15 tahun adalah usia rata-rata anak menempuh tahun terakhir di SMP. Maka artinya ia hendak menghadapi ujian akhir untuk lulus dari jenjang SMP, juga hendak menghadapi ujian masuk SMA. Adanya syarat berupa izin dari orang tua atau wali dan perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua dan wali, maka hanya dengan kehendak orang tua atau wali anak usia 13 sampai 15 tahun dapat dipekerjakan. Tidak disinggung mengenai pertimbangan dari sudut pandang anak yang akan dipekerjakan. Saya ulangi lagi ya. Adanya berupa izin dari orang tua atau wali dan perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, maka hanya dengan kehendak orang tua atau wali
Dan maka dengan hanya kehendak orang tua atau wali, maka anak dapat bekerja. Pertimbangan anak di sini tidak dipertanyakan sama sekali. Merujuk pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, di mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di sini maksud dari undang-undang tersebut adalah yang bertanggung jawab di sini adalah orang tua dan atau wali dan negara. Di sini dengan adanya pasal 69 ini, maka akan mudah, ini akan memberikan excuse bagi orang tua untuk mempekerjakan anaknya, memberikan excuse bagi mereka untuk lalai dari tanggung jawabnya mereka, yang seharusnya mereka memberikan hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak, serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.